Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasulah ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wala rabba bi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita pada pagi yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi ini. Allah menyehatkan kita sehat lahir dan sehat batin. Ya. Allah memberikan keberkahan kepada kita hingga kita semua bisa duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan niatan yang lurus, dengan hati yang bersih, yang keluar dari dasar hati yang baik, hati yang suci. Semoga kehadiran kita di majelis ini ada nilai, ada harganya di sisi Allah. Amin. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini, amal ini termasuk amal yang dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini, amal soleh ini diangkat oleh Allah ke langit, menjadi bagian dari investasi atau tabungan kebaikan yang dapat kita nikmati di dunia, lebih-lebih semoga bisa kita nikmati nanti di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Para santri yang mulia, kita memang tidak henti-hentinya untuk terus melakukan kebaikan. Sebagaimana apa? Sebagaimana sering kita itu terlena. Sering terlena sehingga melakukan keburukan. Maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus terus menambah nilai, menambah kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dengan demikian semoga Allah menghindarkan kita dari bala dan bencana. Semoga Allah menghindarkan kita dari keburukan. Kemudian yang kedua, mengikuti keburukan yang kita lakukan dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau Rasulullah pernah memberikan penjelasan kepada kita, coba perhatikan keburukan atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Kira-kira kita sedang sendiri atau sedang bersama dengan kawan-kawan kita. Ketika kita melakukannya, ketika kita sendiri, maka tebuslah dengan melakukan kebaikan ketika sendiri. Begitu juga ketika melakukan kemaksiatan dalam keramaian, maka tebuslah dengan melakukan kebaikan dalam keramaian, gitu ya. Nah, hal ini pernah Rasulullah memberikan apa? Memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menempuk pundak Abu Dzar dan mengatakan, ya Abu Dzar, ittaqillaha. Ustaz ulang. Ya Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta. Wahai Abu Dzar, bertakwalah engkau
Ustaz ulang. Wahai Abu Dzar, bertakwalah engkau. Ya. Hai sumakunta, dimanapun engkau berada. Ya. Ya. Kita suruh bertakwa dimanapun kau berada, gitu ya. Ittaqillah haitsuma kunta wa'adbihi sayyata, dan ikutilah ya. Ya, wa'adbihi sayyata, sayyi'ah itu apa? Perbuatan buruk. Dan ikutilah perbuatan burukmu ya, wa'adbihi sayyata hasanata, dengan perbuatan yang hasanah, yang baik. Tamhuha, maka sungguh perbuatan yang baik itu akan menutup. Nah, tamhuha itu menutup perbuatan yang buruk. Tetapi di hadis yang lain ada syaratnya. Syaratnya perbuatan yang kita lakukan itu tidak masuk kategori al-kabair. Apa al-kabair? Yaitu dosa besar. Terutama dosa apa? Dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah. Karena sungguh menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi syirik. Ya, betul sekali. Itu dia, ya. Maka pertama nasihatnya Nabi kepada Abu Dzar, ittaqillah, bertakwalah dimanapun kau berada. Gitu ya. Takwa di sini maknanya ada berapa, yang paling dominan takutlah, gitu ya. Gitu ya. Takutlah kepada Allah dimanapun berada, gitu. Dimaknai gitu, khauf minallah. Kemudian wa'ad bi sayyata hasanatan ukhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik itu akan menutup perbuatan yang buruk. Kemudian wa khaliqin nas, dan bertakwa dan berakhlaklah kepada manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah, beberapa penjelasan ini sampai hadis kepada Abu Dzar ini ada hubungannya dengan pembahasan kita terakhir kemarin. Pembahasan terakhir kemarin apa? Sampai kepada apa? Sumber Bahan bakar neraka. Apa? Sumber api. Sumber kegelapan. Ya, terakhir ya. Sumber apa? Sumber kegelapan. Ya, kita sampai sumber kegelapan. Di mana ternyata sumber kegelapan itu ya, sumber kegelapan apa? Api neraka tentunya ya. Ternyata sumber kegelapan itu dari mana sumbernya? Dari perbuatan manusia itu sendiri kan, itu kan. Nah, coba kita perhatikan ada dua ulama ini. Yang pertama Ibnu Qayyim, yang kedua Al-Munawi. Berikan nasihat kepada kita. Ini menegaskan kembali pelajaran yang lalu biar kita tidak lupa. Ya, dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi ya, Ibnu Qayyim berikan nasihat kepada kita bahwa di antara efek atau dampak dari perbuatan kemaksiatan adalah menimbulkan kegelapan dalam hati. Menimbulkan kegelapan dalam hati. Di mana kegelapan dalam hati itu dapat dirasakan sebagaimana ia merasakan layaknya kegelapan indera di matanya. Sebab apa? Sebab kata ini beliau menegaskan ya dari keterangan Nabi bahwa at-ta'at, ya, ketaatan itu adalah cahaya. Sedangkan kebalikannya apa? Maksiat adalah kegelapan. Maka semakin tebal kegelapan, berarti apa? Bertambah apa? Ad-dhalal, kata Nabi. Bertambah kesesatan. Ya, semakin gelap tambah kebingungan. Terjerumus di dalam kesesatan, serta terjerumus ke dalam perkara yang membinasakannya tanpa ia sadari. Nah, Ibnu Qayyim menggambarkan bahwa yang demikian itu
seperti orang buta yang keluar di kegelapan malam dan berjalan sendirian, gitu ya. Maka kegelapan itu semakin kuat hingga tampak di matanya, gitu ya. Lalu menguat hingga terlihat di wajah, dan semua orang akhirnya dapat melihat tentang kebingungan dirinya, gitu ya. Nah, tentunya bagi orang yang melakukan kemaksiatan di dunia, maka akan menghitamkan wajahnya, tidak hanya di dunia, hingga nanti akan menghitamkan di yaumul akhir. Yaumul akhir. Ya. Nah, berikutnya Al-Munawi, Asy-Syaikh Al-Munawi. Kitabnya adalah Faid Al-Qadir, ya. Beliau dalam hal ini memberikan nasihat terkait dengan bagaimana akibat pahit. Akibat apa? Pahit. Akibat pahit apa? Perbuatan buruk atau perbuatan maksiat. Apa akibat pahitnya? Al-Munawi dalam kitab Al-Qadir menjelaskan di sini, ya, dengan kalimat yang cukup jelas, ya. Beliau menegaskan bahwa orang yang zalim, orang yang apa? Zalim. Orang yang zalim, nah, gitu ya. Orang yang apa? Zalim. Orang zalim tidak akan mendapatkan petunjuk di hari kiamat. Sebab apa? Kezalimannya di dunia, gitu ya. Panjenengan mungkin pernah, ya, dapat penjelasan, ya, bahwa kondisi di yaumul akhir itu, terutama di yaumul mahsyar, masa-masa penantian 50.000 tahun menurut Nabi, itu masa-masa yang tidak hanya menegangkan, ya, tapi masa-masa yang sangat buruk bagi siapa? Bagi mereka yang dahulu di dunia berbuat kezaliman dan kemaksiatan. Waktu itu tidak ada petunjuk, tidak ada cahaya, tidak ada perlindungan, gitu ya. Maka dia akan berada dalam kondisi dhalalim mubin, dalam kondisi kesesatan yang nyata, dalam kondisi kebingungan yang nyata. Nah, di antara kalau menurut Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadir ini, di antara mereka, di antara dampak keburukan di dunia, ya, di yaumul akhir nanti mereka tidak mendapatkan huda, tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk. Sehingga apa? Di antaranya menyebabkan apa? Kakinya akan mudah tergelincir dan masuk ke lubang neraka ketika melewati sirat. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas yang lalu, bahwa neraka itu dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah menegaskan neraka itu dipanaskan selama 3.000 tahun, kan, ya. 1.000 tahun pertama sehingga neraka berwarna merah. 1.000 tahun kedua sehingga neraka berwarna putih. Dan 1.000 tahun yang ketiga dipanaskan lagi sehingga neraka berwarna hitam. Dan sejak itu sampai hari ini, sampai yaumul akhir nanti, neraka itu hitam. Nah, tentunya kalau hitam, kalau di atasnya itu hitam atau tidak? Hitam. Padahal yang namanya sirat itu membentangnya di atasnya neraka. Maka ketika seorang itu tidak mendapatkan petunjuk, maka dia akan mudah tergelincir, dia masuk neraka, gitu kan? Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa ketika umat manusia, ya, baik orang yang beriman, baik orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, ketika mereka semua sudah diperintahkan untuk melewati sirat, maka setiap mereka, ya, kata Nabi, setiap mereka, ini dalam kitab Tanbihul Ghafilin,
Setiap mereka akan mendapatkan satu pelita. Mendapatkan satu Cahaya. maka mereka pun mulai melewatinya. Ketika mereka melewati, karena ada cahaya, mereka bisa nggak semuanya melewati? Bisa. Awal-awal mereka semua melewati sirat, ya gitu ya. Sirat kan panjang. Panjangnya tahu, ya. Kira-kira berapa itu panjangnya jembatan? Jadikan tahu dari ya dari dalamnya neraka. Kan sudah pernah dikasih pembahasan itu ya. Rasulullah menegaskan neraka itu dalamnya ketika ada batu dilempar ke neraka maka akan melanglang selama 1000 tahun masuk dasar tingkat 1. Setelah itu akan melayang-layang lagi 70 tahun hingga sampai ke dasar yang paling dalam. Jadi kalau neraka itu gitu dalamnya aja seperti batu yang dilempar selama 170 tahun ke dalamnya. Kira-kira lebarnya berapa? Kira-kira yang dilewati sirat pasti begitu panjang. Begitu panjang. Maka setiap yang tadi melewati dikasih pelita, kasih cahaya. Begitu cahaya itu sudah apa? Begitu mereka melewati mereka merasa senang karena bisa. Tapi ya, mulai terjadi huru hara, terjadi zilzal. Di mana terjadi zilzal? Zilzal itu terjadi kepanikan ketika sampai di tengah-tengah. Kata Nabi ketika sudah sampai tengah-tengah syirat ini, maka lampu-lampu atau pelita atau misbah yang dibawa oleh orang kafir, orang munafik, orang musyrik padam. Suaranya hilang. Bagaimana suaranya Ustaz? Kedengaran kan? Jelas Ustaz. Oke, jelas. Ya. Jadi begitu sampai ke tengah-tengah, Allah memadamkan lampu-lampu yang dibawa oleh siapa? Orang kafir, orang munafik, dan orang musyrik. Maka terjadilah kepanikan. Terjadilah huru hara saat itu. Kebingungan yang luar biasa. Maka ada orang munafik yang kemudian mengibah kepada orang mukmin. Wahai saudaraku, gitu manggilnya. Dulu kok saudaraku gitu. Gitu ya. Orang munafik kan dulu kan bersama orang mukmin. Gitu ya. Ya. Cuma mereka hatinya ingkar. Itu ya. Dia mengibah, wahai saudaraku, berilah sebagian cahaya itu untukku biar aku bisa berjalan. Dengan suara parau dan udah penuh dengan khawatiran dan ketakutan gitu ya. Sampai akhirnya mereka tidak diperbolehkan. Ada suara dari langit umul akhir itu bahwa jangan berikan cahaya itu untuk mereka. Akhirnya mereka tidak mendapatkan cahaya. Nah, mereka mulai apa? Tergelincir dan masuk ke lubang neraka. Gitu. Itulah kondisinya. Gitu ya. Ya. Kemudian Al-Munawi melanjutkan bahwa sungguhnya kezaliman itu lahir atau kezaliman itu muncul dari gelapnya hati. Karena jika ia disinari dengan cahaya petunjuk, jika hati itu disinari dengan petunjuk, maka ia akan menjauhi jalan keburukan. Gitu ya. Seperti orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu akan berjalan dengan cahaya. Nah, itu terjadi di sirat itu. Berjalan dengan cahaya. Di mana cahaya itu sebenarnya semata-mata bukan pemberian Allah ketika sebelum melewati sirat. Tapi cahaya itu hasil dari ketakwaan. Dan Allah pun padamkan cahaya orang munafik, orang kafir, orang musyrik. Kenapa? Karena kezaliman mereka ketika hidup di dunia. Jadi begitu.
Jadi orang-orang zalim akhirnya dikelilingi oleh kegelapan hasil dari kezaliman mereka. Kemudian kegelapan itu akan menyelimuti mereka dan akan membutakan mereka. Sehingga kegelapan benar-benar tidak menolongnya sedikit pun. Maka digambarkan oleh Rasulullah ya, tentang bagaimana Rasulullah mengenali kita. Kenapa Ustadz bilang kita? Kita berprasangka baik kepada Allah, Rasulullah itu kenal kita. Ya, kita berprasangka kepada Allah sehingga Allah menjadikan Rasulullah itu mengenal kita. Karena nanti di yaumul akhir itu begitu banyak manusia berkumpul. Sejak zaman Nabi Adam hingga yaumul akhir, banyak sekali. Dan bagaimana Rasulullah mengenali kita? Nah, caranya ada tadi. Ada cahaya tadi. Ya. Jadi di padang mahsyar itu secara otomatis ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Otomatisnya gitu. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Dan itu sudah otomatis mereka itu merapatnya ke tempatnya masing-masing. Mereka yang kiri nggak bisa merapat ke kanan, mereka yang ke kanan tidak bisa merapat ke kiri. Dan yang ke kanan ada cahaya, yang ke kiri tidak ada cahaya. Nah, cuma yang menjadi masalah gimana kalau ada di antara kalian cahayanya itu kedip-kedip. Coba di mana? Di kanan enggak, di kiri enggak. Padahal kalau sudah ashabul yamin dan ashabul shimal itu di tengahnya tembok yang tinggi yang membatasi mereka. Jangan yang kedip-kedip itu Allah taruh di atas tembok. Kan sengsara. Tanggung banget dia itu punya cahaya kok kedip-kedip. Ya, maka biar cahayanya terang gimana? Ya tadi. Berarti kita melakukan apa? Amal ketakwaan. Ya, Masya Allah ya. Nah, begitu kita lanjutkan ya. Bab berikutnya terkait dengan bahan bakar ya. Bahan bakar apa? Api neraka. Ya. Ya. Kalau di dalam Quran itu surat At-Tahrim 6 itu ada kalian waquduhan nas wal hijarah gitu ya. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu dari annas, dari manusia, dan hijarah, dari batu. Nah, sekarang ayo dibuka selengkapnya dibaca surah At-Tahrim surat 66 ayat yang ke-6. Buku yang sudah ketemu langsung di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Monggo dia surat 66 ayat 6. Dibaca Ustaz. Jadi, coba diulangi kalau tadi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Allahumma bil Quran ya. Ya. Tadi terakhir Merna suaranya kecil. Suaranya. Oke, baik. Kita tegas kembali ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah mensifati sifat neraka terkait dengan bahan bakarnya. Ya. Bahwa di dalam ayat itu sudah tadi panjang dibaca semuanya oleh Mbak Erna dan sudah diterjemahkan. Nah, di situ ada kalimat waquduhan nasu wal hijarah. Ya. Nah, ada seorang ulama mufassir ya, ahli tafsir ya. Namanya Imam Az-Zamakhsyari. Nah, beliau dalam kitab Al-Kasyaf. Kitabnya apa? Al-Kasyaf ya. Nah, beliau coba memaknai surat At-Tahrim ayat 6 ini. Beliau menegaskan bahwa Allah mensifati api neraka. Ya, sungguh api neraka itu sama sekali berbeda dengan api yang lainnya. Yang ya, kenapa? Karena sungguh api neraka itu bisa menyala hanya dengan bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, dan ini berbeda dengan api yang di dunia. Jika tidak digunakan untuk misalkan, maka ia cukup membakar dengan bahan bakar yang lain. Misalnya apa? Kayu. Kalau sekarang bahan bakar yang masuk kategori apa? Gas bumi. Ya, berupa BBM itu kan ya. Nah, sementara neraka tidak. Neraka itu akan menyala, akan dipanaskan, ya. Dan yang menjadi bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan kita sudah paham bahwa api neraka itu begitu panas. Itu panas, ya. Saking panasnya, jika ada benda itu menyentuh neraka, maka ya, jika benda itu misalnya di dunia ini ada nggak benda yang tidak mudah terbakar, ada nggak? Tidak mudah terbakar. Ada nggak di dunia? Batu. Batu. Itu kan. Iya, yang Ustaz maksud itu. Ya. Batu itu kalau dibakar, direbus ya tetap jadi batu. Begitu ya. Di dunia. Bagaimana di neraka? Begitu benda yang tidak mudah terbakar di dunia, begitu dipanaskan di neraka, maka akan terbakar dan apinya pun akan berkobar. Menurut keterangan Imam Az-Zamakhsyari. Ya. Kemudian dari sini kita akhirnya semakin memahami betul bahwa tentang sifat dari neraka ini, gitu ya. Di antaranya apa? Neraka itu tidak akan pernah apa? Padam. Nah, mungkin ada, kalau secara logika ada yang bertanya itu, bagaimana
tidak padam, kan belum ada manusia yang dilemparkan, kan itu kan. Terus bagaimana? Allah itu maha sempurna dalam penciptaannya, gitu ya. Yang menciptakan neraka sinten? Allah. Allah. Ya, tidak ada cacat, tetap akan nyala. Kan tadi bahan bakarnya 2. Apa tadi? Manusia dan batu. Manusia dan batu. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sana sudah ada batu. Nah, kemudian ada kitab lagi dan At-Tahrir. At-Tahrir ya, hak besar ini. At-Tahrir wal Tanwir ya, gitu ya. Kitab ini menjelaskan tentang ketika Allah berfirman ya. Firman-nya tentang kondisi api neraka gitu ya. Kondisi apa? Api neraka. Neraka gitu ya. Dengan kalimat kullama khobat. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu padam, jitnahum sa'iqo, ya. Maka kami tambah lagi bagi mereka nyalanya, gitu ya. Itu kalimatnya. Berarti nyala api jahanam itu kira-kira pernah nggak padam? Tidak. Kullama khobat zid ya, kullama khobat, tiap-tiap apinya itu khobat. Khobat itu padam, mau padam. Zidnahum sa'ira. Maka kami Allah tambah lagi bagi mereka nyalanya. Nah, hal ini terkait juga ya dengan firman Allah. Ya. Surat bagaimana? Barusan ada yang menyampaikan apa? Ngomong sama anaknya. Oh ya, baik. Nah, kemudian surat Al-Isra, surat 1797 tadi, ya wajidnahum sa'ira tadi seiring dengan tambahan penjelasan dari Allah, surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 85, di mana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'al ladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wala hum yunzarun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka, tidak pula mereka diberi tangguh. Gitu. Ada 2 ini ya. Nah, dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir ya, ada 2 ayat ini yang kemudian dijelaskan menurut keterangan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya. Yang pertama tadi bahwa tiap-tiap kullama khobat, tiap-tiap nyala api itu dipadam, maka wajidnahum sa'ira. Kemudian Allah tambah, maka Allah menambah lagi nyalanya bagi mereka. Kemudian tadi? Terus bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang zalim fala yukhaffafu anhum. Tidaklah diringankan azab bagi mereka, wala hum yunzarun. Dan mereka tidak pula diberi tangguh. Maksudnya diberi tangguh, suruh istirahat barang sebentar. Mereka enggak mendapatkannya. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan tentang hal ini, gitu ya. Sebenarnya 2 ayat ini dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir tadi menjelaskan pula surat yang tadi dibaca, surat Tahrim ayat 6 yang tadi ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan jika mereka terbakar oleh api neraka, ya, maksudnya siapa mereka? Ahlun
Ahlun nar. Ahlun nar. Siapa ahlun nar itu? Orang Penghuni kafir, neraka. orang munafik, orang musyrik. Maka jika mereka, orang kafir, orang munafik, orang musyrik ini terbakar oleh api neraka, maka nyala apinya pun akan semakin berkorban, melebihi tubuh-tubuh mereka. Nah, begitu tubuh mereka terbakar, habis, hancur, maka tubuh itu akan secepat kilat kembali Utuh. utuh. Begitu tubuh itu utuh, maka kembali disantap, kembali akan dibakar oleh api, sehingga kobarannya api bertambah. Kobaran apinya bertambah. Nah, maka yang dengan demikian, yang dimaksud dengan padam dan bertambahnya nyala api neraka itu berkaitan dengan apa? Tubuh ahlun nar yang dibakar. Jadi jadi api itu nyala-nyalanya ya bukan berkobarnya asalnya bukan dari dalam api itu sendiri, bukan dari zat api itu sendiri, tapi karena api membakar tubuh-tubuh orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Jadi begitu ya. Nah, gitu ya. Maka dalam Al-Quran ya, misalnya tadi surat apa ya? Surat Al-Isra, surat 1797 tadi kan ya, ada kalimat zidnahum sa'ira gitu ya. Nah, zidnahum ini bukan isim, bukan kata benda dalam bahasa Arabnya, tapi ini adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja. Maka kalau zidnahum sa'ira, kami tambah lagi bagi mereka nyala apinya. Jadi ini perbuatan, ya, bukan kata benda. Nah, di situ tidak kalau zenahum gitu, ditambah nyala apinya itu dari hum asalnya. Hum itu siapa? Hum itu kata ganti api atau kata ganti orang-orang kafir, munafik, musyrik? Orang-orang kafir. Ya, betul sekali. Kalau misalnya mau dikontekkan bahasa bahwa nyala apinya berkobar itu asalnya dari api, berarti bukan zidnahum, tapi zidnana. Kami tambahkan pada api itu kobaran apinya gitu ya. Zidnana. Tapi Allah membahasakan dalam surat Al-Isra surat 1797 dengan kalimat zidnahum. Kami tambah lagi bagi mereka. Nyala api itu menunjuk kepada kaum musyrikin. Ya, sehingga begitu tubuh mereka dibakar, maka kobaran api neraka bertambah besar. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, misalnya ada pertanyaan, lalu bagaimana kondisi kayu bakar atau bahan bakar dari jenis manusia ketika dilemparkan ke neraka? Gimana kira-kira? Kalau tubuh-tubuh penghuni neraka itu dilemparkan ke neraka, bagaimana kondisi mereka? Bagaimana jahanam itu, yang neraka jahanam itu, bagaimana neraka jahanam itu menerima tubuh mereka? Gitu ya. Nah, ada sebuah ayat yang membahas bahwa ternyata memang tubuh-tubuh orang kafir, orang-orang munafik itu menjadi apa? Menjadi umpan. Menjadi apa? Umpan. Umpan itu di sini ada hasobu, ada kalimat hasobu. Ya. Nah, dalam ini tertuang atau dalilnya dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 98. Di situ Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Gitu ya. Sabu jahannam.
antum laha waridun. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah hasabu jahannam. Apa hasabu tadi? Umpan. Umpan jahannam. Umpan itu apa sih umpan itu? Pancingan. Pancingan. Ya. Pancingan itu punya ada umpannya loh. Apa? Umpan itu apa? Umpan itu apa? Ya, umpan itu bukan pancingan, tapi yang digunakan untuk Pancing. memancing. Kalau pancingannya itu alatnya. Ya. Contoh misalnya, seorang itu mau menangkap tikus, maka dikasih umpan biar dia datang ke situ. Kemudian ternyata ada jebakan untuk tikus. Itu nggak? Yes. Hasobu jahannam. Umpan, ya. Umpan neraka jahanam, ya. Antum laha waridun. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Begitu. Ketika Allah berfirman kepada orang-orang yang zalim. Nah, sebuah kitab yang menjelaskan dalam hal ini, ya, namanya kitab Hilyah Aulia. Kitab apa? Hilyah Aulia. Ya, Hilyah Aulia. Kitab Hilyah Aulia. Ada seorang ulama namanya Ad-Dahak. Ya. Ad-Dahak dalam kitab itu berkata, mereka dilemparkan ke dalam neraka sebagaimana dilemparkannya umpan. Nah, umpan tadi bahasanya apa kalau dalam surat Al-Anbiya ayat 98? Hasobu. Apa? Hasobu. Ya. Kalau hasobu itu asal katanya adalah hasyab. Hasyab itu artinya lemparan. Gitu ya. Jadi mereka itu ketika di neraka tidak dicemplungin gitu aja, tapi dilemparkan. Dan dia menjadi umpan jahanam itu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi apa namanya? Dilemparkan. Gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi penting untuk kita pahami bersama, ya, bahwa apa? Sudah jangan jelas bagi kita, gitu ya. Kalau kemudian misalnya Allah menambah penjelasan mengenai umpan ini dalam surat Al-Qamar, ya. Al-Qamar surat 54 ayat 34. Situ ada kata has, ya. Nah, di sini bahasanya Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim hashiba. Ya, sama ya. Tadi hasoba, hasab, ini hashib. Inna arsalna alaihim hashiba. Illa ala lutin najjaynahum bishar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sungguhnya kami, kata Allah, telah menghembuskan, ya, berarti menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Ya. Jadi di sini ada kata hasiba. Ini ayat ini menceritakan tentang apa? Azabnya, azab yang Allah berikan kepada kaumnya Lut. Kaumnya apa? Nabi Lut. Kaumnya Lut itu apa kemaksiatannya? Sodom. Ya, sekarang istilah namanya apa?
LGBT. yang mau ada konser di Indonesia sama di Malaysia itu grupnya. Ya. Gitu. Jadi mereka itu hasiban, ya. Jadi batu-batu itu jadi ada angin menghembuskan batu-batu itu, kemudian hasiba, alaihim hasiba, ya. Jadi di situ kan ada kata arsalna, ya. Arsalna ini Allah menempatkan kalimat arsal Al-Quran itu ada dua. Pertama ini, yang kedua terkait dengan apa? Ketika Allah ingin menjelaskan bahwa Rasul Muhammad itu adalah seorang Rasul. Dalam kalimat wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Dan sungguh aku mengutus, kami mengutus Rasulullah itu untuk sebagai rahmat kepada seluruh alam, begitu kan? Gitu ya, kalimatnya gitu. Nah, di sini kalimatnya inna arsalna alaihim, dan Allah mengutus, ya gitu ya. Ala untuk him, untuk mereka apa? Hasiba, yaitu angin yang berhembus, dan angin yang berhembus itu apa? Membawa apa? Batu-batu. Membawa apa? Batu-batu yang menimpa mereka. Nah, di sini ada kalimat yang dimaksud dengan menghembus ini apa? Ya tadi, angin itu melempar batu-batu itu. Gitu. Itu penjelasannya, ya. Sehingga kita semakin paham, kita semakin memahami terkait dengan bahan bakarnya itu, ya. Jadi terkait dengan bab ini diakhiri dengan ada sebuah hadis, ya. Ada sebuah penjelasan dari Bilal ibnu Sa'ad, ya. Ini hadis riwayat Ahmad dan juga Muslim, ya. Ini dalam kitab Sahih Al-Jami', ya gitu ya. Mohon maaf ya. Kalau tadi yang pertama, tadi yang tadi Ustaz revisi, ya. Ustaz tidak melihat catatannya di sini. Ustaz ulangi. Kalau ad-dahak tadi itu ada dalam kitab namanya Tafsir Al-Baghawi namanya. Kitab tafsir apa? Al-Baghawi. Sedangkan penjelasan Bilal ibnu Sa'ad ini dalam kitab Hilyah Aulia. Gitu ya. Dalam apa? Kitab Hilyah Aulia. Ya, di situ ditegaskan menurut Bilal ibnu Sa'ad, banyak sekali orang yang bergembira tetapi tertipu, katanya. Ia makan, ia minum dan tertawa, padahal ia telah dicatat dalam kitab bulus sebagai bahan bakar neraka. Gitu. Nah, kalimat Bilal ibnu Sa'ad ini sebenarnya sebagai tazkirah, saya peringatan agar kita melakukan tafakur dan tazakur, peringatan agar kita berpikir dan merenung. Gitu ya. Maksudnya kita itu jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Maka minum tertawa, tetapi ternyata dia tercatat sebagai bahan api. Ya gitu, hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Nah, baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Sampai di sini mungkin ada yang mau menyampaikan, ya, sampai kepada penjelasan bahan bakar apa? Bahan bakar api neraka. Ada yang mau disampaikan? Kalau panjenengan kalau mendapatkan penjelasan seperti ini, apa yang ada dalam benak panjenengan? Kira-kira muncul nggak rasa kekhawatiran? Rasa ketakutan, jangan-jangan panjenengan menjadi salah satu dari bahan bakar neraka. Pernah nggak kepikiran seperti itu?
Ustaz. Ustaz, Pernah, takut Ustaz. Ustaz. Dalam Ada hati berdoa semoga tidak Iya. masuk, semoga tidak Pada tidak masuk. terjadi, takut, rasa khawatir, ingin lebih Iya. memperbaiki diri lagi. Iya, betul sekali ya. Tentunya ya kita tidak menginginkan gitu ya. Tetapi ada tetapinya. Ada faktor-faktor yang buat kadang kita tidak menyadari sehingga ada di antara manusia itu menyodorkan dirinya menjadi bahan Bahan bakar. itu ya. Karena kadang tidak disadarinya gitu ya. Sehingga melakukan perkara-perkara yang justru membuat dia pengennya tidak mau ke situ. Tapi perilakunya tanpa disadari dia mengarah ke situ. Nah, ini kan menjadi apa? Menjadi apa? Kekhawatiran. Iya. Kekhawatiran. Maka berarti apa? Di antara fadilah atau manfaat kita itu belajar kajian ini agar kita itu apa? Menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa sih? Artinya jadi apa namanya? Pernah suatu hari ada sahabat bertanya kepada Umar. Nah, Umar ditanya, "Mamakna takwa? Apa sih maknanya dari Takwa. Kemudian Umar menjawab, bertakwa itu begini, kata beliau. Kalau engkau mau berjalan, tapi kamu harus berjalan di tengah malam gelap gulita dan itu jalannya banyak duri. Kamu jalannya gimana? Gitu. Begitu. Kalau jenengan ditanya begitu, jenengan bagaimana? Jadi harus berjalan, harus lewat situ. Cuma kan gelap gulita, kemudian di jalan itu banyak durinya. Dengan bagaimana cara jalannya jenengan? Jalannya hati-hati, bawa Betul. senter. Cari senter. Cari senter. Nggak ada senter. Ya, Mbak. Enak kali ada senter. Hati-hati Ustadz. Hati-hati Ustadz Maka jalannya. kalau Umar mengatakan begitulah. Orang bertakwa itu orang yang hati-hati. Iya. Gitu. Soalnya seringkali tidak disadarinya, maka harus berhati-hati. Itu biar tidak terjerumus kepada perkara yang tidak menjadi keinginan dirinya. Maka dengan kita belajar ilmu ini, kita itu berharap menjadi orang yang hati-hati. Dan orang yang hati-hati itu cerminan orang yang bertakwa. Maka sekali lagi kita bersyukur sekali kita itu berada di majelis ini, gitu ya. Majelis yang di dalamnya ada pengingat ya. Kita diingatkan agar kita itu tidak terjerumus, gitu ya. Itu pun kadang orang itu sudah diingatkan aja masih terjerumus, apalagi tidak diingatkan. Gitu kan? Kadang orang itu hati-hati saat diingatkan, gitu kan? Saat lupa tidak diingatkan, dia kalau orang yang hati-hati lawannya orang apa? Ceroboh. Ya. Kurang hati-hati. Iya, kurang hati-hati, tidak hati-hati kan gitu. Sering kadang begitu, gitu. Tapi kita memang harus memahami kita itu ada peluang, kita itu bisa menjadi orang yang hati-hati, bisa pula menjadi orang yang tidak hati-hati. Maka kita harus mawas diri kita menjadi orang yang hati-hati, biar tidak terjerumus, biar tidak tertipu, gitu ya. Maka ini hikmah dari apa? Nasr Bilal Ibnu Sa'ad dalam kitab apa? Hilyah Aulia tadi, gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang bergembira tetapi tertipu. Ia makan, minum dan tertawa terbahak-bahak, ya. Padahal dia telah dicatat oleh Allah dalam kitabullah
sebagai bahan bakar neraka. Ingat ya. Semoga sekali lagi kita tidak masuk dalam catatan itu. Amin. Amin. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian. Bab ini sudah selesai. Kita akan masuk bab baru nanti, yaitu perbedaan tingkatan siksaan. Tingkatan siksaan. Insya Allah akan kita bahas. Ya, kita bahas setelah yang satu ini ya. Ya, kita bahas insya Allah pekan depan dalam gelombang yang sama. Iya, jangan sampai telat biar tidak ketinggalan pembahasan ini. Mungkin demikian pembahasan kita pagi ini, semoga ada manfaatnya. Allahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum fastabiqul khairat bila hisabillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sehat, panjang umur. Amin.